Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga pada malam hari ini Sabtu malam Ahad ya. Masya Allah malam Ahad ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan ridho, diberikan ridho untuk melaksanakan kajian atau webinar online Khadimul Quran. Nah, Alhamdulillah juga pada malam hari ini kita diberikan kesehatan walafiat ya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu di ruang Zoom ini. Salam serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabi, dan kepada kita semuanya selaku pengikutnya yang mudah-mudahan dia akhir nanti mendapatkan syafaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Amin teman-teman. Sebelumnya, izin perkenalkan diri lagi nggak apa ya. Saya sebagai MC pada malam hari ini, nama saya Dewi Anggreni, saya asal dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nah, insya Allah untuk status aman ya. Oke teman-teman. Oke, untuk malam hari ini tema kita yaitu tentang dampak besar hafidz Quran 5 ketinggalan. 5 dampak besar hafidz Quran pacaran. Nah, itu tema besar kita. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, barangkali saya izin informasikan lagi. Teman-teman, silakan bisa tutup dulu mikrofonnya, ya. Kalau misalkan dipersilakan oleh MC atau pemateri, baru boleh dibuka mikrofonnya. Terus bagi teman-teman yang udah rapi, tempat sekelilingnya, pakaiannya, boleh silakan dibuka kameranya. Sebagai adab kita dalam belajar ya. Tapi kalau saya izin tutup kamera ya, karena di tempat ramai. Oke. Kemudian untuk username-nya silakan diganti ya, menggunakan nama underscore asalnya. Nah, kayak tadi, saya nih, Dewi Anggreni underscore Banten. Biar mudah dikenal ya teman-teman. Oke, untuk Ustaz Asad sendiri, beliau pemateri pada malam hari ini, Ustaz Muhammad Asadullah. Beliau merupakan founder daripada Khadimul Quran. Jadi founder itu kan pendiri ya. Pendiri lembaga tahfidz online Khadimul Quran itu ada 4. Ustaz Asad, Ustaz Anam, Ustaz Ahmad Khairul Anam, kemudian ada Ustaz Hanzalah, ada Ustaz Ojai. Nah, untuk ketuanya itu Ustaz Asad gitu. Kemudian teman-teman, rasa belum bergabung teman-teman. Jadi kita belum bisa mulai ya. Oh, jadi kayaknya udah masih unit teh. Keju semua. Keju dulu kan, biar kalian roti itu nggak. Tolong ditutup dulu ya mikrofonnya. Terima kasih. Oke, bentar ya teman-teman. Oke, barangkali untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan tentang kelas tahfidz Khadimul Quran. Oh ya, tadi ada yang belum belum membaca itu. Untuk kelas tahfidz Khadimul Quran itu ada kelas privat juga. Ini paket lengkap gitu. Jadi untuk kelas privat ini dia bisa setoran ziyadah atau menambah hafalan baru, kemudian bisa murojaah juga, dan kemudian bisa tahsin juga, lebih eksklusif gitu. Nah, jadi itu paket lengkap. Nah, teman-teman, untuk kelas privat ini juga dia waktunya bisa lebih lama. Bisa 40 menit sampai 1 jam gitu. Tapi itu cukup lama juga teman-teman untuk belajar tahsin juga.
Untuk selengkapnya teman-teman bisa kunjungi IG Akademi Quran. Di situ ada di bio IG-nya link yang mengarah nanti ada kelas tahfidz, ada kajian gitu. Nanti teman-teman bisa klik kelas tahfidz online Akademi Quran. Nanti diarahkan ke nomor admin kami. Oke. Alhamdulillah Ustadz Asad sudah bergabung. Alhamdulillah Ustadz. Ini alhamdulillah sudah dibuka sama Dek. Ya teman-teman. Udah syukron ya. Ustadz, berarti selanjutnya kita Ini saya buka dulu Ustadz. Yang penting teman-teman kita buka webinar kali ini dengan bersama-sama baca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya materi dengan tema 5 dampak besar hafidz Quran pacaran. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Asadullah sebagai founder daripada lembaga Tahfidz Online Hafidz Quran. Kepadanya dengan segala hormat saya persilakan Ustaz. ya, syukron. Jazakallahu khair. Barakallahu. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Oke. Alhamdulillah jelas, Bismillah. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil abadah. Alhamdulillah teman semua, kita semua di sini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat indah, kenikmatan yang sangat berlimpah. Setiap kajian saya selalu ulang ayat ini. Allah menyampaikan wa indahu ni'matullahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena apa? Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, kita bisa melihat, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa ikut kajian, kita masih bisa berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini adalah sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri. Dan kalau kita bersyukur atas nikmat ini, insya Allah nikmat kita pun akan ditambahkan. Apa kata Allah? La in syakartum la azidanakum. Kata Allah, kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambahkan. Aku akan lipat gandakan untuk kamu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, kalau kamu nggak mau bersyukur, maka ingat azabku sangat pedih. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya mengajak kepada antum semua, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan menggunakan tubuh kita ini beramal soleh dan menjauhkan diri kita dari maksiat. Ya. Dan tak lupa salawat salam kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita semua, kepada Nabi besar kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah penuh kegelapan ke zaman Islam yang terang benderang. Baik teman-teman semua, alhamdulillah ya, luar biasa antusias antum semua. Ini ada 231 orang, masya Allah ya. Walaupun kita secara online ya, anak posisi di Mekah ya, antum di Indonesia, tapi masya Allah kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bertatap muka. Dan saya doakanlah bagi antum semua yang hadir pada kajian malam ini, semoga Allah berikan keistiqomahan kepada antum untuk senantiasa bisa beribadah, untuk senantiasa bisa lebih dekat dengan Allah. Dan Anda pun mendoakan antum, ya semoga antum pun bisa segera menyusul ke sini ya, ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin insya Allah. Baik teman-teman semua ya, tema kita hari ini adalah 5 dampak jika hafil Quran pacaran. Ya, jujur ya, Anda sangat sedih ya, sangat miris ketika melihat penghafal Quran ya, seorang hafil Quran yang sudah menghafalkan ayat-ayat Allah tapi justru dia melanggar apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pacaran ya atau sejenisnya, telepon dengan lawan jenis ya, dia kerumunan dan sebagainya. Maka semoga ya harapannya dengan adanya kajian malam ini ya, kajian 5 dampak jika hafil Quran pacaran,
Semoga kita semua bisa berikhtiar untuk menjauhkan diri kita dari maksiat ini. Jelas ya? Ya. Sebelum itu ya, izinkan Ana untuk memperkenalkan diri. Nama Ana Muhammad Asadullah, biasa dipanggil Asad. Untuk lahir ya, tempat yang lahir Ana lahir di Sukabumi tanggal 13 Desember 2001. Untuk pendidikan ya, Ana di TK IT Azhar Sukabumi, SD di SD Taman Bogor, SMP di SMP TSK Sukabumi, dan SMA di Pondok Pesantren Terpadu Darul Quran Mulia di Bogor. Untuk sekarang kuliah di Iqtidal University, dan kesibukan lainnya pun ya Anda mengajar di Ustadz Quran, lalu juga menjadi konten kreator di Instagram, dan juga alhamdulillah bismillah bisa menuliskan buku. Ya, alhamdulillah sudah ada beberapa buku yang sudah diterbitkan, ada 5 totalnya, dan insya Allah nanti di tengah Agustus akan terbit buku terbaru ya, yang insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman semua insya Allah. Baik, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, jujur saya senang banget ya. Jadi senang banget karena alhamdulillah ya, yang hadir pada malam kali ini sangat-sangat banyak banget ya. Karena biasanya cuma 100, 200 ya, tapi sekarang bisa 200 lebih. Ya, kami ucapkan jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah hadir ya. Semoga kajian pada malam ini bisa bermanfaat buat antum semua. Oh ya, sebelum kita lanjut, Ana izin memberikan info kepada antum ya. Insya Allah ya, bagi antum yang hadir ke kajian malam ini, berkesempatan untuk mendapatkan buku Anda secara gratis yang keempat ya, berjudul Penghafal Quran Tapi Maksiat. Jadi bagi teman semua yang pengen dapat buku gratis ya, syarat apa? Syarat yang pertama adalah antum ikut kajian malam ini. Yang kedua, antum buat rangkuman selengkap dan semenarik mungkin, lalu posting di Instagram. Boleh di posting di feed-nya atau boleh juga di story-nya. Nanti tag aneh ya di @sedulullah. Selain itu, yang ketiga, antum pastikan follow 3 akun Instagram. Yang pertama akun Ana, @asadedullah. Yang kedua adalah asad.bookstore. Dan yang ketiga, khadimul.quran. Nanti insya Allah, bagi teman-teman semua ya, yang sudah melaksanakan syarat-syaratnya, berkesempatan akan mendapatkan buku secara gratis yang berjudul Penghafal Quran Tapi Maksiat. Itu ya, semoga paham. Baik, kita lanjut ya ke materi inti kita hari ini. Ya, sebelum kita lanjut ya, ada pembahasan yang nggak kalah penting. Yaitu apa? Kita pahami dulu definisi di bawah ini. Ya, jadi Anda pengen jelaskan dulu, ya khawatirnya ada yang salah paham. Jadi Anda pengen jelaskan dulu tentang apa? Tentang definisi hafil Quran dan juga pacaran. Oke, yang pertama, definisi hafil Quran. Hafil secara bahasa ya, penjaga atau penghafal. Jadi hafil Quran adalah penjaga Al-Quran, penghafal Quran. Jelas ya? Hafid adalah penjaga atau penghafal, maka hafil Quran adalah penjaga Quran atau penghafal Quran. Tapi yang harus kita ketahui sebagai penghafal Quran, ada yang lebih penting daripada sekedar menghafal saja. Ada yang lebih penting daripada hanya sekedar lancar 30 juz saja. Apa yang lebih penting? Kita menjaga diri kita untuk bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hafiz Quran yang sukses adalah bukan mereka yang sanggup menghafal 30 juz selancar, bukan. Tapi hafiz Quran yang benar adalah hafiz Quran yang sukses adalah ketika dia ya menjadikan ayat-ayat yang dihafal mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang kita banyak melihat ya penghafal Quran yang dia ini sudah menghafal ayat-ayat Allah, sudah menghafal 30 juz, bahkan lancar. Tapi sayangnya apa? Jauh dari Allah. Mereka pacaran, mereka bermaksiat, mereka berkata kasar dan sebagainya. Kenapa? Karena mungkin mereka nggak paham definisi dari hafidh Quran. Ya, memang secara bahasa hafidh Quran adalah para penghafal Quran, para apa? Penjaga Quran. Tapi yang lebih penting yang lebih penting apa? Penjaga diri kita agar kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri kita agar tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Ini yang paling penting. Jadi ubah mindsetnya. Bagi teman-teman semua yang sedang menghafal Quran, yang sedang berjuang menghafal Quran, ubah dulu mindsetnya. Bahwa kita menghafal bukan untuk hafal, tapi untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menghafal bukan untuk lancar, tapi untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu pemahaman yang salah, pemahaman yang kurang tepat adalah ketika orang menghafal Quran, targetnya hanya apa? Hanya pengen 30 juz lancar. Nanti ketika dia sudah mendapatkan lancarnya itu, sudah mendapatkan 30 juz itu, sekarang apa? Dia justru menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Karena tujuannya itu.
Tapi kalau tujuan utama kita menghafal Quran untuk memudahkan kita mentadaburi, mengamalkan dan juga mengajar Quran, maka insya Allah Allah akan berikan kepada kita apa? Kekuatan untuk istiqomah. Ya. Jadi yang paling penting apa yang paling utama? Kita pahami dulu definisi hafid Quran. Itu mereka yang menghafal Quran dan bukan hanya sekedar menghafal, tapi menjaga dirinya agar tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, sukses menghafal itu bukan dia yang paling cepat menghafal, bukan dia yang paling banyak hafalannya, bukan dia yang paling lancar hafalannya, tapi dia yang istiqomah bersama Quran dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya. Lalu yang kedua, terkait pacaran. Ya, pacaran adalah apa? Hubungan yang terikat antara akhwat dan juga ikhwat yang haram, jelas haram ya. Karena Allah menyampaikan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Apa kata Allah? Jangan dekati zina. Ya, jangan dekati zina. Jadi mendekati aja nggak boleh, apalagi kita terjerumus. Dan pacaran pun termasuk zina itu sendiri. Karena Rasul menyampaikan al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata bisa berzina dan hati pun bisa berzina. Mata bisa berzina ketika apa? Melihat apa-apa yang diharamkan. Melihat apa-apa yang belum dihalalkan baginya. Wal qalbu yazni. Hati pun bisa berzina dengan apa? Memikirkan seseorang yang belum halal baginya. Ya, jadi pacaran itu bukan sekedar mereka yang terikat, ya, bukan mereka yang bilang mereka pacaran, ya, tapi Afan, mereka yang sering chattingan dengan lawan jenis, ya, sering teleponan, sering ketemu dan sebagainya, mereka pun disebut, ya, yang mereka pun yang dilarang oleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang dilarang itu bukan pacarannya, tapi perilakunya. Yang dilarang itu bukan judulnya. Jadi ada orang mengatakan, Ustadz, Anda nggak pacaran kok, ya, Anda cuma chattingan doang. Tapi ingat teman semua, yang dilarang itu isinya, perilakunya, bukan judulnya. Mereka mengatakan, aku nggak pacaran kok, aku chattingan. Bahkan ada mengatakan, Ustadz, kan chattingan dengan jenis kan bermanfaat. Bahkan diskusi seputar agama, diskusi seputar hafalan, Masya Allah. Ada yang seperti ini. Tapi ingat teman semua, Allah menyampaikan, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Apa kata Allah? Setan itu seringkali menghiasi perbuatan-perbuatan buruk kita seakan-akan menjadi indah. Dan setan pun apa? Menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang sudah dihiasi maksiat mereka ya seakan-akan menjadi indah, mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ya, definisi pacaran bukan mereka yang mengatakan pacaran, tapi yang isinya itu ya ada hubungan berlebih dengan lawan jenis ya. Mereka sering misalnya sering berinteraksi ya, baik itu secara offline ataupun online. Jadi ada orang yang mungkin secara offline-nya, secara langsungnya dia nggak dekat sama cewek, nggak dekat sama akhwat, nggak dekat sama lawan jenis. Tapi ketika di dunia maya, chattingan terus, teleponan terus, ya ini yang bahaya, ini yang dilarang. Jadi jelas ya, itulah dua definisi yang kita pahami tentang hafiz Quran dan juga tentang cara. Oke, kita lanjut. Pacaran dilarang, jatuh cinta dilarang. Ya, ini pertanyaan bagi kita semua. Kalau pacaran dilarang, apakah kita suka sama orang dilarang? Apakah kalau kita tertarik sama orang dilarang? Jawabannya enggak. Ingat ya. Jadi kalau pacaran karena kenapa dilarang? Karena ada hubungannya yang berlebih. Tapi kalau kita suka sama orang, kalau kita jatuh cinta sama orang, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena cinta adalah fitrah setiap manusia. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya suka sama orang, tertarik sama orang. Ya, jadi cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allah pun menyampaikan Suyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Apa kata Allah? Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa-apa yang diinginkan. Berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bentuk dalam bentuk emas dan perak. Udah pilihan. Tuan ternak, sawah padang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik.
Jadi hakikatnya cinta itu siapa yang menjadikan? Ya, siapa yang membuat? Siapa yang memberikan? Yang memberikan cinta ini adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menyampaikan alqaitu alaika mahabbatan minni. Aku yang telah melimpahkan kepadamu kasih sayang atau cinta yang datang dariku. Jadi Allah menyampaikan bahwa cinta itu sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita suka sama orang, maka kembalikan cinta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan cinta itu untuk apa? Mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat teman-teman semua, bahwa cinta itu bisa membawa kita ke dalam dua hal. Yang pertama kebaikan. Cinta yang dilampiaskan dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat. Cinta yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu cinta yang baik, cinta yang benar. Tapi cinta pun bisa membawa kita ke dalam keburukan, bahkan azab Allah Subhanahu wa taala. Cinta seperti apa? Cinta yang dilampiaskan dengan cara yang salah. Mereka pacaran, mereka telepon tiap hari, mereka chattingan tiap hari, mereka berhubungan dan sebagainya. Ini yang bahaya. Dan cinta ini adalah cinta yang justru menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelas orang-orang yang pacaran ya, yang sering chattingan dengan lawan jenis, yang banyak interaksi nggak jelas dengan lawan jenis, inilah cinta-cinta yang apa? Yang menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan kalau kita sedang suka sama orang, kalau kita sedang jatuh cinta sama orang, pastikan cinta kita ini membawa kita ke dalam kebaikan. Jangan justru membawa kita ke dalam keburukan. Ya, dan cinta yang paling buruk adalah ketika kita apa? Melampiaskan dengan afwan, dengan pacaran, dengan chattingan, dengan teleponan, dengan ketemuan dan juga sebagainya. Maka dari itu ya, pembahasan kita hari ini ya, tema kita hari ini adalah 5 dampak besar atau 5 resiko terbesar jika seorang hafil Quran berpacaran. Ingat ya, ada 5 ya. Nanti akan jelaskan secara detail ya. Silakan dicatat, jangan sampai ada yang terlewat. Dan ini ingatkan lagi, bagi teman-teman yang hadir pada malam ini dan juga mencatat dengan baik, lalu antum buat story, insya Allah ada 2 orang yang akan berkesempatan mendapatkan buku Anda secara gratis berjudul apa? Penghafal Quran tapi maksiat. Ya, jadi catat dengan baik, jangan sampai ada yang terlewat. Baik, 5 dampak besar jika habib Quran pacaran. Yang pertama, di akhirat kelak, Quran datang bukan menjadi syafaat, justru menjadi azab. Ingat ya, di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, Quran yang seharusnya datang menjadi syafaat, tapi justru datang jadi apa? Jadi adab. Karena apa? Yang seharusnya Quran kita amalkan, yang seharusnya kita tadaburi, yang seharusnya kita ajarkan, justru kita melanggar itu semua. Ya, misalnya pacaran, ya, dekat dengan lawan jenis berlebih dan sebagainya, itu sudah melarang atau sudah apa ya? Sudah terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul menyampaikan wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Apa kata Rasul? Al-Qur'an itu bisa menjadi pembela bagimu atau musuh bagimu. Jadi ingat ya, sifat dari Quran adalah ada 2. Quran itu bisa menjadi pembela, bisa menjadi syafaat, atau menjadi musuh. Al-Quran akan datang menjadi pembela, akan datang menjadi syafaat. Kalau kita apa? Kita senantiasa dekat dengan Quran, kalau kita benar-benar bisa mengamalkannya dan menjauhkan diri kita dari maksiat. Tapi kalau kita misalnya afan, kita jarang baca Quran, kita jauh dari Quran, dari kita pun gak mengamalkan Quran, maka ini yang menyebabkan Quran nanti di akhirat kelak bukan menjadi syafaat, justru menjadi azab. Ya, maka teman-teman semua, ketika antum menghafal Quran, ya, ubah mindsetnya. Kita menghafal itu untuk kita tadaburi, untuk kita amalkan, untuk kita ajarkan. Jadi kenapa masih banyak orang yang hafal ketika dia menghafal Quran, tapi justru jauh dari amalan Quran? Karena ketika menghafal Quran, tujuan utamanya hanya apa? Hanya ingin 30 juz lancar. Maka ubah mindsetnya. Kita menghafal untuk dimudahkan dalam mengamalkan dan juga mentadaburi Al-Quran. Jelas ya? Dan ini ya, ada 6 jenis interaksi yang harus kita maksimalkan. Apa aja itu? Yang pertama, tasmi'. Yang kedua, tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbiq, ta'lim. Ya, jadi 6 interaksi ini harus kita maksimalkan. Ya, jangan sampai ada yang berkurang. Yang pertama, tasmi', kita mendengarkan Al-Qur'an. Ya, jangan sampai kita ini justru lebih senang mendengarkan musik daripada Quran. Ini bahaya.
Kita sebagai muslim, sebagai orang beriman, seharusnya lebih menikmati mendengarkan suara lantunan Quran daripada musik. Tapi sayangnya, masih banyak di antara kita semua di sini, ya, masih banyak di antara para penghafal Quran yang justru jauh dari Al-Quran. Yang mereka ini masih apa? Masih menikmati musiknya dan tidak menikmati Al-Qurannya. Yang kedua, tilawah. Kita pun harus senantiasa memperbanyak tilawahnya. Memperbanyak apa? Membacanya. Yang ketiga, tadabbur. Kita harus apa? Mentadaburinya. Kita harus apa? Berusaha ya, merenungkannya. Jadi kalau kita nggak pernah merenunginya, kalau kita nggak pernah mentadaburinya, maka sungguh ya kita nggak bakal mendapatkan kenikmatan membaca Quran. Jadi para ulama menyampaikan ya, ulama menyampaikan kita ini tidak akan mendapatkan kenikmatan, kelezatan membaca Quran kecuali dengan beberapa hal. Apa aja? Ilmu, takwa, iman, dan juga tadabbur. Jadi kalau kita nggak ada ilmunya, nggak ada ketakwaan, nggak ada iman, dan juga nggak pernah tadabbur, maka kita nggak pernah merasakan kenikmatan membaca Quran. Dan yang keempat, tahfidz, yaitu menghafal Quran. Ya, silakan antum mulai pelan-pelan menghafal. Ya, antum mulai apa? Mulai menghafal ayat Allah. Walaupun mungkin berat, tapi kita harus berusaha. Lalu yang kelima, tatbik, ya, mengamalkan. Karena ya, Quran adalah apa? Hudal linnas. Quran adalah petunjuk, pedoman bagi manusia. Maka kalau kita baca Quran, maka yang paling penting adalah apa? Kita mampu mengamalkan Al-Quran. Jelas ya? Dan terakhir adalah ta'lim, yaitu mengajarkan Al-Quran. Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Quran dan juga mengajarkannya. Maka itulah 6 jenis interaksi yang harus kita maksimalkan. Tasmi mendengarkan, tilawah membacanya, tadabur menghayatinya, tahfidz menghafalnya, tatbik mengamalkannya, dan taklim mengajarkannya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengabaikan interaksi kita dengan Quran. Jadi ingat ya, orang-orang yang mengabaikan interaksi ini ya, nanti di akhirat kelak yang seharusnya Quran bisa menjadi syafaat justru menjadi apa? Menjadi azab. Wal Qur'anu hujjatul lak aw alaik. Itu kata Rasul. Quran itu bisa datang menjadi apa? Pembela, syafaat bagimu atau menjadi musuh bagimu. Allah menyampaikan, وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Rasul Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Jadi Rasul sudah mengadukan ini jauh-jauh hari. Kaumnya itu kebanyakan apa? Banyak yang menjadikan Quran ini adalah sesuatu yang diabaikan. Ya, mengabaikan apa? Mengabaikan tadabburnya, mengabaikan pengamalannya, mengabaikan mengajarkannya. Ini yang bahaya. Ya, ada orang yang apa namanya mampu mati-matian menghafal, mati-matian ziyadah, ya. Tapi mereka tuh nggak mau mati-matian untuk apa? Untuk mentadaburinya, untuk mengamalkannya. Padahal ya, yang paling penting adalah kita mampu mentadaburinya, menghafalnya, ya, dan juga mengamalkan. Ini paling penting mengamalkannya. Jadi kalau orang afwan ya, ada hafidz Quran yang masih pacaran, maka sudah jelas mereka tidak mengamalkan Quran. Karena Allah menyampaikan wala taqrabuz zina. Jangan ikuti zina. Allah pun menyampaikan la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi kalau kita masih afwan, masih sering berhubungan dengan jenis ya chattingan, telepon dan sebagainya, ini salah satu langkah kita untuk menuju ke dalam zina. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, maka jadilah orang-orang yang senantiasa istiqomah bersama Quran. Ya, istiqomah dalam apa? Ya, dalam mendengarkannya, ya, dalam membacanya, mentadaburinya, menghafalnya, mengamalkannya, dan juga mengajarkannya. Jadi itu ya. Jadi yang paling pertama adalah, resiko pertama adalah di akhirat kelak, nanti Quran bukan datang menjadi syafaat, justru menjadi azab. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang kedua, dampak besar yang kedua jika hafiz Quran pacaran adalah apa? Merusak kualitas hafalan atau bahkan menghilangkan hafalan. Ada syair yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhda li'asi." Apa kata Imam Syafi'i?
Aku pernah mengadukan kepada guruku Imam Waqi atas buruknya hafalan. Maka beliau membimbingku apa? Agar meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan kepadaku bahwa ilmu agama itu adalah cahaya, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan, tidak akan dianugerahkan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Jadi kalau ada orang Afan ya, yang sering bermaksiat, ya, yang pacaran, yang masih sering chatting dengan jenis, ya, maka resikonya apa? Akan rusak hafalannya. Karena ingat teman semua bahwa Quran adalah sumber ilmu, ya, dan ilmu itu tidak akan diberikan kepada apa? Kepada orang-orang bermaksiat. Jadi kalau antum misalnya mengeluh, Ustaz, aneh nggak lancar-lancar. Ya mungkin ada maksiat yang antum lakukan. Maksiat yang mungkin terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Maksiat yang besar ataupun yang kecil. Maka dari itu, kita harus apa? Harus berusaha menjauhkan diri kita dari kemaksiatan. Kita memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahkan ya dari kisah Imam Syafi'i tadi ya, Imam Syafi'i ini ya dalam suatu ketika pernah merasakan sedikit terganggunya hafalan. Ya, maka muncullah kalimat ini gitu kan. Jadi ketika itu Imam Syafi'i mengadukan kepada gurunya, wahai guruku, ya, eh, aku sedikit terganggu di hafalanku. Dan ternyata ya, sebelum itu ya, gak lama sebelum itu Imam Syafi'i ini pernah nggak sengaja di pasar melihat betis wanita. Jadi ketika perjalanan ke tempat gurunya, ya, ketika lewat pasar, gak sengaja melihat betis wanita, nggak sengaja loh, nggak sengaja melihat betis wanita yang tersingkap. Dan itu menyebabkan apa? Terganggunya hafalan. Coba renungkan. Bayangkan kita yang mungkin sering melihat apa-apa yang diharamkan, mungkin sering membayangkan apa-apa yang diharamkan, maka ini sangat merusak kualitas hafalan kita. Jadi itu ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih, yang pengen dibahas secara panjang juga, menggelapkan hati dan mengganggu keistiqomahan ibadah kita. Jadi bagi kita yang afan ya, yang sering bermaksiat, ya, yang pikirannya kotor, yang katakannya kotor, maka ini akan apa? Menggelapkan hati kita dan mengganggu keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat ya, menggelapkan hati dan mengganggu keistiqomahan ibadah. Oke, ada ayat yang harus kita pegang teguh. Ya, apa ayat ini? Ya, di surah Al-Mutaffifin Allah menyampaikan كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Apa kata Allah? Sekali-sekali tidak. Demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Ya, Rasul bersabda, ya, seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, suatu kemaksiatan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun kepada Allah SWT dan bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang disediakan ar-ran yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-sekali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Ya, jadi maksiat yang kita lakukan ya akan apa? Akan membuat titik hitam di hati kita. Ya, dan semakin kita banyak berbuat maksiat, semakin gelap hati kita dan semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit kita untuk istiqomah ibadah. Ya. Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama kelamaan itu pun mati. Ini bahaya. Jadi dosa yang sering dilakukan, ya dia pacaran tiap hari, ya dia bangga dengan maksiatnya, itu menyebabkan apa? Menyebabkan dosa di atas tumpukan dosa. Sehingga apa? Sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama kelamaan mati. Dan kalau hati kita sudah mati, ya kita akan lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Mujahid rahimahullah mengatakan, hati itu seperti telapak tangan. Telapak tangan ya. Awalnya ia dalam keadaan terbuka. Dan jika berbuat dosa, maka telapak tangan itu akan tergenggam. Jika berbuat dosa,
maka jari jemari perlahan-lahan akan menutup telapak tangan tersebut. Jika ia berbuat dosa lagi, maka jari lainnya akan menutup telapak tangan tadi. Akhirnya seluruh telapak tangan tadi tertutupi oleh jari jemari. Jadi beliau membuat analogi ya, membuat perumpamaan ya, bahwa hati kita itu seperti telapak tangan, bersih. Tapi kalau kita maksiat, ditutup dikit-dikit. Makin maksiat lagi, ditutup lagi. Kalau masih maksiat, ditutup lagi seperti ini. Akhirnya apa? Hati kita mati, hati kita tertutup. Dan akhirnya apa? Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Ya. Ibnu Qayyim juga pernah mengatakan, jika dosa semakin bertambah, maka itu akan menutup hati mereka, hati pemiliknya, sebagaimana salaf mengatakan yang mengenai surat Al-Mutaffifin tadi. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang dimaksud adalah dosa yang menumpuk di atas dosa. Dan kalau hati kita sudah mati, ya, kalau hati kita sudah gelap, ini yang bahaya. Kenapa? Semakin gelap hati seseorang, semakin besar juga kemungkinan terjerumus ke dalam kemaksiatan, ke dalam kesesatan. Allah menyampaikan, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Dan barang siapa yang buta hatinya, yang mati hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Ini yang banyak. Karena banyak maksiat yang kita lakukan. Banyak kemaksiatan yang sering kita lakukan. Kita bangga misalnya. Kalau tadi. Ya, hati kita buta dan nanti di akhirat kelak akan lebih buta dan akan tersesat. Maka dari itu ya teman-teman semua, ikhtiarkanlah, usahakanlah diri kita ini untuk menjauhi maksiat. Baik itu maksiat yang kecil ataupun yang besar. Baik maksiat yang terang-terang ataupun sembunyi-sembunyi. Ya, kita harus meninggalkan kemaksiatan. Karena Masya Allah ya, resiko terbesar ini. Ya, nanti hati kita gelap, hati kita mati, dan nanti di akhirat kelak kita lebih buta ya, lebih gelap hatinya. Cek cek. Assalamualaikum. Afwan. Apakah Kata Ustaz. udah lagi? Ya tadi keluar Ustaz. Afwan yang tadi terputus karena ini di hotel ya. Jadi kadang-kadang emang sinyalnya ya bermasalah. Jadi Afwan ya. Ini pakai data sendiri insya Allah. Bismillah. Jelas ya? Jelas belum? Sudah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah jelas Ustaz. Oke. Kita lanjut ya. Yang keempat. Dampak yang keempat atau resiko yang keempat kalau misalnya ada penghafal Quran yang maksiat adalah apa? Nanti dicontoh oleh orang lain dan akan menjadi dosa jariah. Rasul bersabda, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan, keburukan, maka dia pun akan mendapatkan dosa tersebut seperti dosa orang yang mengikutinya. Tidak akan dikurangi sedikit pun. Jadi kalau ada orang yang mencontoh kita, ya, mengikuti kita, maka kita akan mendapatkan dosanya dan dosa dia akan tidak dikurangi. Jadi dosa kita pun akan sama kayak mereka yang bermaksiat itu. Ini bahaya. Ini yang sangat bahaya. Dan kebanyakan ya orang-orang yang sudah mahfud itu dijadikan apa? Dijadikan contoh oleh orang awam.
Misal gini, itu yang hafid Quran aja pacaran, itu yang penghafid Quran aja pacaran, ya masa aku enggak sih? Ada kayak gitu loh. Ada orang-orang seperti ini yang yang menjadikan hafid Quran pacaran menjadi apa? Pembelaan. Jadi dia mengatakan mereka yang hafid Quran aja pacaran, masa aku nggak boleh sih? Jadi gitu. Ini yang bahaya. Dan akhirnya apa? Ya, nanti antum yang pacaran, antum bermaksiat dan dicontoh orang lain, antum akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya dan tidak akan dikurangi sedikit pun. Itu kata Rasul, bukan kata anak. Jadi kalau ada orang yang mencontoh kita, ya, mencontoh keburukan kita, baik itu misalnya berkata kasar, pacaran, ya, atau apapun itu, akhirnya apa? Nanti akan menjadi dosa jariah yang terus mengalir. Bahkan ya, nah kita meninggal. Kita justru yang seharusnya kita minta pahala, ya, dikirimkan pahala, kita apa? Justru dikirimkan dosa jariah. Itu yang bahaya. Itu yang paling paling saya takuti. Ya, bahkan Allah pun apa? Allah pun berfirman, ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosa sendiri secara utuh dan sebagian dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui bahwa mereka disesatkan. Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul. Jadi nanti dijelaskan oleh Allah, orang-orang itu akan memikul dosanya, ya, dengan berat. Ditambah apa? Kalau mereka menyesatkan orang, ya, atau mengajak orang pada maksiatan, maka mereka pun apa? Akan membawa dosa-dosa mereka itu. Itu yang bahaya. Maka seharusnya kita sebagai penghafal Quran harus lebih hati-hati. Dan kita sebagai penghafal Quran harus menjadi teladan yang baik. Harus menjadi apa? Contoh yang baik bagi orang-orang yang awam. Ya, antum yang sudah menghafal ayat-ayat Allah, antum seharusnya orang-orang yang soleh. Ya, antum harusnya orang-orang yang baik. Ya, antum harus bisa apa? Mencontohkan akhlak antum. Ya, kita harus bisa seperti Rasulullah SAW, yang dimana akhlaknya itu akhlaknya Quran. Karena khuluqul Quran. Itu kata Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa akhlaknya Rasul adalah akhlaknya Quran. Maka kita pun yang sebagai penghafal Quran, maka pastikan kita pun harus memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasul, yaitu akhlak Quran. Kita sudah menghafal ayat-ayat Allah, maka seharusnya kita pun bisa mengamalkan ayat-ayat yang kita hafal. Lanjut. Yang kelima, yang terakhir. Jika bangga dengan pacaran, jika bangga dengan maksiat yang dilakukan, beresiko tidak akan diampuni dosa. Ingat ya, yang kelima, jika bangga, mereka terang-terangan berbuat maksiat, mereka bangga, mereka membuat story, mereka cerita ke orang lain, mereka pacaran, mereka berzina dan sebagainya, maka beresiko, ingat ya, beresiko, bukan pasti, tapi beresiko tidak akan diampuni dosanya. Dan ini bukan kata anak, tapi kata Rasulullah SAW. Kata Rasul, setiap umatku akan mendapatkan ampunan kecuali mujahir. Siapa itu? Orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa dan bangga dengan dosanya. Dan yang termasuk terang-terangan berbuat dosa adalah seseorang berbuat dosa pada malam hari. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakannya. Padahal Allah telah menutupi perbuatan tersebut. Yang mana dia berkata, "Hai fulan, tadi malam aku telah berbuat begini dan begitu." Sebenarnya pada malam hari Robnya telah menutupi perbuatan itu. Tetapi pada pagi harinya dia menyingkap perbuatannya sendiri yang telah ditutupnya oleh Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang bermaksiat atau misalnya pacaran dan dia bangga dengan maksiatnya. Dia merasa hebat dengan pacarannya. Ini yang disebut oleh siapa? Mujahid. Orang-orang yang bangga dengan maksiatnya. Apalagi ya, apalagi kalau ada orang yang afan, dia pacaran, ya, dia jalan-jalan bareng, dia buat story, dia upload, dia bangga dengan maksiatnya. Maka ini yang lebih bahaya. Ini yang lebih lebih berbahaya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ya, bahkan Allah pun mencela mereka para pelaku maksiat yang dilakukan secara terang-terangan dan bangga dengan maksiatnya. Ingat ya,
Allah sangat mencela. Allah sangat tidak suka mereka para pelaku maksiat, ya pacaran dan sebagainya, yang dilakukan secara apa? Terang-terangan dan bangga dengan maksiatnya. Apa kata Allah? Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang ingin kabar, ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar, tersebar di kalangan orang-orang beriman, lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah. Maka bagi mereka azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi orang-orang yang apa ya, yang bangga dengan maksiatnya, bahkan ingin dilihat oleh orang lain, maka ancaman dari Allah apa? Allah akan azab mereka di dunia maupun di akhirat. Ini yang berbahaya. Maka itu semua ya, maksimalkan diri kita untuk menjauhkan diri kita dari maksiat. Ya, jangan pacaran, jangan chattingan dengan lawan jenis. Ya, kita harus lebih apa? Kita harus lebih sensitif kalau berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, kalau kita ada kesempatan, maka jauhkan diri kita dari maksiat. Karena masya Allah ya, fitnah wanita ini, fitnah lawan jenis ini, fitnah yang sangat-sangat dahsyat. Fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Ini bukan kata Anda, tapi kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalanku fitnah atau cobaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki, yaitu fitnah wanita. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi fitnah lawan jenis ini adalah fitnah yang paling besar. Fitnah atau cobaannya, cobaan yang paling besar bagi lawan jenis ini. Laki-laki cobaannya ya perempuan. Perempuan cobaannya ya laki-laki. Ditambah sekarang zaman fitnah, ya kita bisa chattingan, bisa berhubungan ya dengan apa? Dengan online, via DM Instagram, via WA dan sebagainya. Ini berbahaya. Jadi intinya ya fitnah wanita ini atau fitnah lawan jenis ini adalah fitnah yang sangat-sangat dahsyat. Bahkan lebih dahsyat daripada fitnahnya syaitan, lebih dahsyat daripada godaan syaitan. Kata Allah, fitnah atau godaan atau tipu daya syaitan itu lemah. Kata Allah apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah, kata Allah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya atau godaan syaitan itu lemah. Dan Allah menyampaikan dalam ayat lainnya, Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian, wahai para wanita, azim, sangat besar, sangat dahsyat. Itu kata Allah. Maka pastikan diri kita ya, menjaga diri kita. Harus menjadi orang yang mahal. Ya, antum para ahwat, antum para ikhwan, antum harus menjadi apa? Menjadi hafidh Quran yang mahal. Karena kalau kita menjadi orang yang mahal, ya, kita akan dipertemukan dengan jodoh yang terbaik. Karena ingat, jodoh itu cerminan diri. Ya, jangan sampai kita melanggar batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sering chattingan, sering telepon, sering pacaran. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Baik. Maka dari itu ya, apa ikhtiar kita untuk bisa menjauhkan diri kita dari maksiat? Ya, ada 6 ya yang dikutip. Ane bahasa secara singkat aja ya, biar nggak kepanjangan. Ada 6 ya, ada ikhtiar kita agar kita bisa meninggalkan maksiat atau pacaran. Yang pertama tentu mulai dari niat. Karena kalau niat aja nggak ada, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkan maksiat? Ya, kata kata Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Jadi kalau niat kita baik, niat kita benar, maka insya Allah kita akan diarahkan, kita akan dibimbing, kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau niat kita salah dan kita masih nggak ada niat buat meninggalkan maksiat, justru kita akan susah untuk bisa meninggalkan maksiat. Yang kedua, memperbaiki salat. Karena Allah menyampaikan, Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan yang mungkar. Jadi kalau kata Rasul Adi Hidayat, mustahil. Mustahil ada orang salat tapi masih maksiat. Tapi kenapa masih banyak maksiat? Karena sholatnya nggak benar, mungkin wudhunya nggak benar, nggak khusyuk dan sebagainya.
Jadi kalau kita sudah sholat, seharusnya kita pasti menjauhkan diri kita dari apa? Perbuatan keji dan mungkar, perbuatan maksiat. Itu kata Allah. Tapi kalau kita masih bermaksiat, ya, masih pacaran, berarti ada yang sah di dalam sholatnya. Mungkin sering telat, mungkin gak khusyuk, ya, mungkin wudunya nggak bener dan sebagainya. Yang ketiga, cari lingkungan yang mendukung. Cari teman-teman yang soleh. Cari teman-teman yang baik. Ya, kata Rasul apa? Kata Rasul, al-mar'u ala dini khalili. Agama seseorang itu tergantung pada teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man khalil. Maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Ya, Allah pun menyampaikan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamailah atau bertemanlah dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Itu kata Allah. Ya, jangan sampai nanti kita di akhirat kelak menjadi apa? Menjadi orang-orang yang menyesal. Ya, dalam soal Furqan disebutkan, ya, orang-orang kafir, ya, atau orang-orang yang menyesal dengan temannya akan mengatakan, ya laitani, ya wailata, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya, jadi orang-orang yang afan, ya, yang berteman dengan teman-teman yang kurang baik, ya, nanti dia akan menyesal. Celakalah aku seandainya aku tidak menjadikan dia sebagai teman. Ya, jadi orang-orang yang afan, ya, yang seperti itu, ya, nanti di akhir kelak akan berkata, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celakalah aku, kata mereka itu. Celakalah aku, seandainya aku tidak menjadikan dia teman. Karena dia menjadikan orang-orang yang afan, misalnya sering bermaksiat. Akhirnya apa? Dia terbawa kemaksiatan. Dan nanti di akhir mereka menyesal. Bahkan, ya, nanti di akhir kelak mereka apa? Saling menyalahkan. Al-akhillau yaumidzin ba'dhum ila ba'd. Ya. Jadi kata Allah apa? Para sahabat itu nanti di akhirat kelak akan apa? Saling menyalahkan, saling menuduh. Kecuali apa? Kecuali orang-orang bertakwa, itu kata Allah. Jadi kalau kita berteman dengan teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang soleh, maka nanti kita akan saling menarik dalam kebaikan, akan ditarik ke dalam surga. Ya. Tapi kalau kita afwan berteman dengan teman-teman yang kurang baik, khawatirnya, ya, kita pun terjerumus ke dalam kemaksiatan dan nanti setelah kita malah apa? Menyesal dan saling menyalahkan. Nauzubillah. Yang keempat, cari ilmu sebaik-banyaknya. Ya, apa kata Rasul? Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan Ibnu Abbas berkata, siapa saja yang berbuat maksiat, sejatinya adalah orang yang bodoh. Disebabkan kebodohannya, ia bermaksiat. Jadi orang-orang yang masih bermaksiat adalah orang bodoh. Ya, maka pastikan kita cari ilmu sebaik-banyaknya. Karena pada hakikatnya, kita adalah orang bodoh. Ya, jadi bagi teman semua yang pengen sukses di dunia akhirat, ya, yang pengen berhasil di dunia pun di akhirat, maka pastikan kita cari ilmu. Kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen dunia, maka baginya ilmu. Wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen akhirat, maka apa? Carilah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di dunia akhirat, maka baginya apa? Harus menuntut ilmu. Yang kelima, perbanyak beristighfar. Wastaghfirullah, wastaghfirillah, innallaha ghafurur rahim. Memohon ampunlah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Dan ingat, ya, Rasul pernah menyampaikan, segala penyakit itu ada obatnya dan obat penawar dari dosa adalah istighfar. Ya. Jadi walaupun kita banyak dosa, ya, walaupun dosa kita sebanyak gunung, sebesar gunung, setinggi langit, tenang teman semua. Allah akan mengampuni kita kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebanyak apapun dosa kita, ya, sejauh apapun kita maksiat, pasti Allah akan ampuni. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Di sini Allah nggak bilang, wahai para pemaksiat, wahai para pendosa, enggak. Tapi Allah mengatakan dengan kalimat yang sangat lembut, dengan kalimat yang sangat indah. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang saya cintai, yang sudah melewati batasnya.
La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu ya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian yang banyak itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah adalah Maha Penyayang, Maha Pengampun dan juga penyayang. Ya. Jadi ya kita yang mungkin sekarang ya sedang sering bermaksiat, sering pacaran dan sebagainya, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita aja Nabi Muhammad SAW yang sudah dijamin masuk surga, tapi beliau senantiasa beristighfar paling sedikit 70 per harinya. Bayangkan, paling sedikit loh. Paling sedikit 70 kali per harinya. Padahal beliau Nabi sudah dijamin masuk surga. Tapi beliau senantiasa beristighfar 70 kali per harinya. Paling sedikit. Sementara kita banyak dosa, kita yang sering bermaksiat, kita yang masih sering malas ibadah, berapa kali istighfarnya? Berapa kali kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka perbanyak istighfar. Dan yang terakhir adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka pasti aku akan jawab. Allah pun menyampaikan wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad SAW tentangku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku dekat. Aku pun akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa kepadaku. Itu kata Allah. Jadi bagi teman semua yang pengen dijauhkan dari maksiat, ya, pengen nggak pacaran lagi, pengen nggak chattingan lagi, maka apa? Banyak 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 berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada doa yang bisa kita amalkan. Apa doanya? Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Ulang ya. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Ya Allah, haramkanlah aku dari kelezatan bermaksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata ma'siyatik warzuqni ladzata ta'atik. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai ya. Sebelum tutup ya, Ana izin promosi ya. Ini ada dua buku Ana ya. Yang pertama buku Murojaah Kurasa Ziyadah. Yang kedua buku Penghafal Quran Maksiat. Ya, ini lagi diskon 50% ya. Yang seharusnya 119 Ana jual berapa? 59.000 aja. Bahkan kalau teman-teman semua lihat di Shopee ya, ini satu bukunya 80.000. Tapi bagi antum yang hadir pada kajian ini khusus bagi antum doang. Ya, khusus bagi antum doang yang hadir pada kajian malam ini, Anda berikan diskon khusus spesial. Harganya berapa? Cuman 59.000 aja, tapi belum sama ongkir ya. Dan kalau antum pengen dua buku ya, harganya berapa? 115.000 aja. Dan ini diskon 50%. Jadi kalau antum misalnya cek di Shopee ya, kalau yang satu buat ini 80.000. Tapi kalau misalnya yang dua itu 140.000 nggak salah. Jadi bagi antum yang malam ini hadir ya, antum beruntung karena antum mendapatkan diskon khusus. Ya silakan bagi teman-teman semua yang pengen bukunya, yang tertarik dengan bukunya, langsung hubungi nomor Anda ya di 0857 5963 9278 ya. Atau boleh nih di screenshot dulu ya, screenshot itu di foto ya. Nanti boleh antum hubungi Anda ya di 0857 5963 978 ya, gitu ya. Oke, selain itu ya, Anda pun punya ebook ini berbentuknya PDF ya, PDF bentuknya ya. Ini harga aslinya Anda jual 20 ribuan, tapi buat antum Anda jual 15.000 aja satunya. Ya, yang pertama ebook rahasia mengatur waktu menghafal dan murojaah. Yang kedua, ebook agar murojaah terasa nikmat ya. Ebook ini cuma berapa? 15.000 aja. Bagi teman-teman semua yang pengen bukunya, yang pengen ebooknya, langsung hubungi nomor Anda di 0857 593 978. Gitu ya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kejadian malam ini. Dan juga mohon maaf kalau banyak kekurangannya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Oh ya, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab ya, mungkin Anda pengen mengajak antum semua ya, untuk apa? Untuk foto bersama.
Mungkin teman-teman semua yang masih ditutup kameranya ya, boleh dibuka ya. Jadi sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, kita ini dulu ya. Kita foto-foto dulu nih. Ya, silakan boleh dibuka kameranya. Ya, tunggu ya, saya tunggu ya. Kita buka. Ketemu di sini nanti. Oke. Nanti terlihat di sini, Pak. Sudah dibuka, saya dibuka ya, dibuka. Nanti kita akan foto bersama. Ya, Banget loh. silakan. Saya tunggu ya. Saya tunggu. Silakan dibuka kameranya. Nanti kita foto ya. Insya Allah Anis sendiri akan memimpin fotonya ya. Alhamdulillah ini udah sebagian dibuka ya. Semoga bisa semua ya. Dibuka ya, dibuka. Nah, Masya Allah. Ini alhamdulillahnya ya. Ini walaupun sudah malam ya di Indonesia ya. Sudah jam berapa? Sudah mau setengah 10 ya. Tapi Masya Allah, Ya, antum luar biasa yang antusiasnya. Masih ada 239 orang yang hadir pada kajian malam ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah. Boleh buka kameranya? Oke, kita foto ya dari slide pertama dulu. Siap? Oke. Satu, Dia dua, cewek. tiga. Bentar ya. Lanjut. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Cewek. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Slide ketiga siap? Satu, dua, tiga. Masya Allah. Lanjut slide keempat. Masya Allah ya. Banyak slide-nya nih. Lanjut slide keempat. Satu, dua, tiga. Masya Allah. Ya. Kita yang slide pertama diulang ya. Yang slide pertama kita foto bareng lagi ya. Siap? Satu, dua, tiga. Oke, syukran. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Baik, setelah ini insya Allah kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Oke, sebelum Anda lanjut ya, Anda pengen promosi lagi ya? Anda pengen sedikit menginfokan kepada Antum. Insya Allah ya, di pertengahan Agustus, Anda akan terbit buku terbaru Anda yang keenam. Judulnya ini. Judulnya Hafidz Quran Kok Pacaran. Ya, Anus ini ya, menyelesaikan naskah buku ini di Mekah Al-Mukarramah. Ya, jadi insya Allah eh, buku ini ya, e-book ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nanti insya Allah Anda akan infokan ya seputar eh, pre-ordernya kapan ya. Nanti Anda share linknya ya, Anda share di grup atau di sini boleh ya. Anda share di sini sekarang ya mungkin ya. Ini ada linknya. Nanti teman-teman semua boleh langsung masuk aja ke grupnya ya. Nanti seputar info pre-ordernya, pemesanannya akan Anda infokan di grup itu. Gitu ya. Jadi teman-teman semua yang pengen buku ini ya, buku kenamanya ini, boleh nih ya, langsung masuk grupnya. Anda kirim di chat ya. Silakan. Nah ini. Nah ini ada link grupnya ya. Teman-teman tinggal klik aja ya, nanti akan diarahkan untuk masuk grup. Ya. Insya Allah ya, buku ini naskahnya 150 halaman lebih. Ya, sekarang lagi proses ya, lagi proses pengeditan ya sama penerbit. Insya Allah nanti bagi teman semua yang pengen buku ini, dan yang teman-teman semua yang masuk grupnya akan mendapatkan diskon khusus ya. Judulnya apa tadi? Hafidz Quran Kok Pacaran. Ini sebagai apa ya? Sebagai hadiah lah buat antum semua ya yang sudah hadir ke kejadian malam ini. Antum boleh masuk grupnya ya, nanti akan mendapatkan diskon khusus. Itu ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita lanjut ke saya tanya jawab. Silakan bagi teman semua yang pengen tanya-tanya seputar kajian tadi, boleh angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Nanti Anda pilih dan Anda akan tanya juga. Silakan, tafadhol. Oke, dari Kak Aulia Rofia Darojat. Silakan, tafadholi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kak. Bagaimana Waalaikumsalam. caranya agar kita bisa ya dari hal atau mengenakan dalam hidup? Afan kak, Afan, suaranya aneh nggak dengar ya? Kurang jelas suaranya. Tes, sudah jelas. Assalamualaikum, tes. Sudah jelas suaranya. Gimana, Kak, suaranya? Iya boleh. Bagaimana agar kita bisa move on dari peristiwa yang mengenakan dalam hidup dan bisa sembuh dari trauma? Lalu yang kedua, bagaimana cara kita bisa keluar dari zona lingkungan toksik, baik toksik ucapan ataupun perbuatan? Sudah, syukuran, Kak. Afan tadi pertama tadi apa? Cara move on dari apa tadi Afan kak? Cara move Move on dari on dari peristiwa yang tidak mengenakan apa? dari apapun itu. Bisa move on dan bisa sembuh dari trauma. Ah, oke. Baik, Bismillah. Ada dijawab ya semampu anak. Bagaimana cara move on ya dari mungkin dari awalnya kita trauma dengan hal itu, maka yang paling penting adalah yang paling sering saya ulang dan pasti sejauh ini adalah apa? Kita minta sama Allah. Karena hakikatnya kita ini sangat butuh sama Allah. Allah menyampaikan, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Apa kata Allah? Wahai manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka minta sama Allah karena Allah Maha Kaya dan juga terpuji. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kemauan, pengen move on dan sebagainya, maka yang paling pertama adalah apa? Kita minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling jelas, ya. Dan misalnya antum misalnya pengen move on dari misalnya dari seorang yang pernah misalnya gini Afan ya. Antum pernah deket sama orang, ya. Antum pernah deket sama orang, antum susah move on ya. Maka cara paling ampuh adalah dengan apa? Antum ingat keburukannya. Jadi antum yang dulu misalnya suka sama orang, suka banget sama orang ya. Dan antum susah banget move on, maka paling penting adalah antum tadi minta doa sama Allah ya, antum minta sama Allah. Yang kedua adalah antum ingat keburukannya. Karena kalau kita ingat keburukannya ya, kita akan merasa mungkin lebih jijik atau lebih pengen menjauhi. Jadi kalau kita tanam berarti kita, oh nih orang kayak gini gitu kan. Jadi insya Allah kita akan berusaha menjauhinya. Tapi kalau kita membayangkan bagusnya terus, ya indahnya terus, ya kita nggak bakal bisa move on. Maka lupakan ya kenangan-kenangan terbaiknya itu ya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Lalu yang kedua tadi apakah yang kedua ke Aulia tadi? Yang kedua apakah pertanyaannya? Kedua, bagaimana cara agar kita atau saya bisa keluar dari zona lingkungan yang toksik, baik toksik dari ucapan ataupun perbuatan. Terus bagaimana juga, Kak, gimana ya? Kadang orang-orang itu orang-orang kenapa penghafal Quran itu eh, ujiannya tuh kadang melalui orang-orang sekitar gitu. Kadang orang kalau kita baik, orang-orang juga ikut baik. Kalau kita buruk, orang juga ikut buruk. Seperti mengikuti apa yang saya perbuat gitu. Itu gimana, Kak? Baik. Maka caranya apa? Antum ikuti seperti ini. Antum ikuti kajian-kajian ilmu. Jadi antum yang sudah hadir pada malam ini ikut kajian, ya antum ada pertanyaan, antum tanyakan. Ini adalah salah satu langkah yang antum sudah lakukan. Jadi kalau kita punya lingkungan yang baik, ya punya teman-teman yang baik, maka insya Allah kita pun akan dijauhkan dari lingkungan yang toksik itu ya, yang kurang baik itu. Jadi alhamdulillah ya, antum yang sudah hadir pada malam ini, ya antum sudah menuntut ilmu, ya. Bahkan janji Allah itu bukan hanya kita bisa mendapatkan ilmu, tapi kita pun akan mendapatkan keberkahan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tujuan utama kita kan di dunia itu apa? Mendapatkan rahmat, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi teman semua yang sudah hadir kajian pun adalah salah satu langkah untuk teman-teman semua menjauhkan dirinya dari apa? Lingkungan yang kurang baik. Ya, jadi paling penting adalah apa? Mencari ilmu. Kan tadi Anda sudah sampaikan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di dunia, maka wajib baginya adalah ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di akhirat, maka apa? Carilah ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang pengen sukses di dunia maupun di akhirat, maka baginya apa? Cari ilmu sebaik-banyaknya. Itu ya. Barakallahu fiik. Oke, lanjut.
Baik ya penanya ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemungkinan Anda nggak bakal jawab semua ya. Jadi Anda mungkin pilih beberapa aja ya. Oke, Anda pilih Assalamualaikum Kak Ustaz. Fitri Rahmadani. Silakan. Kak Fitri Rahmadani, silakan boleh bertanya. Izin, Ustadz, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelumnya, Waalaikumsalam. Ustadz, perkenalkan saya Fitri Ramadhani dari Singkawang, Kalimantan Barat. Saya izin bertanya, Ustadz. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan 5 dampak besar penghafal Al-Quran jika pacaran. Nah, saya sekarang ini Ustadz sedang tidak berada di fase pacaran, tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun, tapi saya memiliki ketertarikan kepada seseorang. Nah, bagaimana sih cara saya untuk bisa meng-cut off segala hal tersebut supaya saya dapat menjaga mata, hati, dan segalanya dari hal yang menuju pada hal tersebut itu, Ustadz, yang menuju pada pacaran. Sekian, terima kasih. Apakah bisa dimengerti, Ustadz? Ya, jelas. Ya. Terima Jadi kasih. kita ya paham. Kita sudah paham ya, kita sudah tahu ya bahwa cinta itu jelas diperbolehkan. Karena Allah menyampaikan walqaitu 'alaika mahabbatan minni. Bahwa sesungguhnya cinta itu datang dari itu kata Allah. Jadi kalau kita suka tuh nggak apa-apa. Tapi yang nggak boleh apa? Kita melampiaskan dengan cara yang salah. Misalnya kita pacaran, chattingan dengan jenis. Tapi bagaimana caranya nih? Agar cinta kita ini ya dilampiaskan dengan cara yang benar. Yang pertama apa? Yang paling pertama apa? Yang paling jelas adalah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita sedang suka sama orang, ya, sedang jatuh cinta sama diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ya segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala. Bahkan ya Rasul bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan menahan diri apa dan apa Anda lupa hadisnya? Anda ulang ya. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sesungguhnya imannya telah sempurna. Jadi jelas ya kata Rasul, orang-orang yang niat cintanya itu benar ya, yang diniatkan karena Allah, maka telah sempurna imannya. Jadi paling penting adalah yang paling pertama adalah kalau antum sedang suka sama orang, sedang jatuh cinta sama orang, boleh silakan, boleh. Tapi ya yang paling penting apa? Antum jangan langgar batasan-batasan Allah dan antum tetap niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul menyampaikan barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka telah sempurna imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun harus senantiasa apa? Senantiasa menundukkan pandangan kita. Kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Apa kata Allah? Hendaklah kalian laki-laki ya, menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka berbuat. Jadi kalau kita lagi suka sama orang ya, kita tundukkan pandangan kita ya, jangan melihat apa yang diharamkan. Jangan sampai kita misalnya lihat fotonya terus, kita lihat, kita simpan fotonya itu jangan ya, karena ya ayat tadi ya dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menjaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan atas kita. Maka janganlah memandang kecuali kepada hal-hal yang diperbolehkan. Itu ya. Jadi teman-teman semua, bahwa mata kita pun bisa berzina loh. Mata bisa berzina, hati bisa berzina. Al-ain tazni wal qalbu yazni. Mata bisa berzina dengan apa? Melihat apa yang diharamkan. Hati bisa berzina dengan apa? Membayangkan apa yang diharamkan. Maka dari itu ya pastikan kita pun ya menundukkan pandangan kita, jaga pandangan kita. Jangan simpan fotonya, jangan lihat orangnya terus. Seperti itu. Yang ketiga, cintai orang itu sekadar saja. Jadi kalau antum lagi suka sama orang, ya jangan berlebihan. Jadi karena ada orang yang ketika suka ya, dia sampai apa? Bisa kita katakan jadi buta hatinya. Dia buta perilakunya. Kenapa? Karena dia suka sama orang itu ya, dia berlebihan cintanya. Padahal kata Rasul apa? Kata Rasul, cintailah seseorang sekadar saja. Karena boleh jadi suatu hari nanti dia akan menjadi seseorang yang engkau paling benci.
dan bencilah seseorang yang tidak engkau suka itu sekadar saja, karena boleh jadi ia akan datang menjadi apa? Menjadi seseorang yang paling engkau cintai. Ya, jadi jangan sampai itu berlebihan. Dan kita pun harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Kalau kita menjaga pandangan, menjaga hati kita nggak pacaran, maka Allah akan berikan jodoh terbaik. Itu kita harus yakin. Allah menyampaikan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Jadi tadi niatkan karena Allah ya, terus jaga pandangan dan tetap apa? Cintai sekadar saja, jangan berlebihan. Itu ya. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Lanjut antanya ya yang Anda pilih. Ari Susandi, silakan boleh bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Tafadhal. Ini Ustaz, di zaman sekarang yang penuh godaan dengan wanita ini Ustaz. Kami sebagai anak-anak muda ini jadi meminta kiat-kiat dari Ustaz. Bagaimana cara agar tetap istiqomah tidak berpacaran? Karena walaupun saya mahasiswa dari Steinsar ke Kepulauan Riau, dan teman-teman saya juga masih banyak Ustaz yang berpacaran, dan ketika itu kadang timbul rasa kepingin juga pacaran. Jadi saya minta kiat-kiat dari Ustaz bagaimana cara agar tetap istiqomah walaupun setiap hari saya berjumpa dengan teman-teman saya, padahal sudah tahu bahwa hukum pacaran itu haram tapi tetap dilakukan. Mungkin itu saja Ustaz. Karena di lingkungan saya itu kurang daripada teman-teman yang jomblo fisabilillah lah, bisa dikatakan seperti itu. Begitu Ustaz pertanyaannya. Ya. Bagaimana cara menjaga diri kita agar tetap istiqomah ya. Walaupun mungkin teman-teman kita pacaran gitu ya, teman-teman kita maksiat ya, maka yang paling pertama, yang pasti yang dijawab adalah apa? Minta sama Allah, minta pertolongan. Ya, kalau kita merasa sulit banget ya, ketika teman-teman kita pacaran, maksiat, dan kita ada keinginan juga untuk pacaran, maka paling penting apa? Antum meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa sih doanya? Doa yang pertama, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ingat ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah atau istiqomahkan hati kami di atas agamamu. Atau boleh doa lain. Doa lain adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya, itu yang pertama. Antum minta sama Allah, antum banyak berdoa sama Allah. Yang kedua, menyibukkan diri antum dengan hal-hal yang positif. Jadi kalau antum misalnya takut misalnya pacaran, ya, maka antum buat kesibukan. Kalau bisa sesibuk mungkin, tapi yang bermanfaat ya. Ya, jadi ya manfaatkanlah waktu kita dengan sebaik mungkin. Karena Rasul pun menyampaikan, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haram," dan sebagainya. Apa kata Rasul? Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jadi kita memanfaatkan waktu kita dengan baik, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai dalam waktu. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Ada 2 kenikmatan yang sering manusia lalai di dalamnya. Itu nikmat apa?
nikmat sehat di waktu luang. Jadi ketika dia sehat dan juga waktu luang, ya karena ada waktu luang, dia malah apa? Menjerumuskan dirinya kepada maksiat. Maka sibukkanlah diri kita dari hal-hal yang positif. Ya, kita misalnya baca-baca Quran, ikut kajian dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, antum bisa apa? Antum berpuasa. Jadi kalau antum misalnya susah nih untuk menjaga maksiat, ya, maka antum berpuasa. Kenapa puasa? Karena tujuan puasa adalah untuk kita menjadi orang bertakwa. Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi kalau kita berpuasa, maka insya Allah kita akan dibimbing menjadi orang-orang yang lebih bertakwa untuk bisa menjauhkan diri kita dari maksiat. Ya, Rasul pun bersabda, "As-siyamu junnah ka junnatin ahadukum minal qital." Puasa adalah tameng atau perisai seperti tameng kalian ketika berperang. As-siyamu junnah ka junnatin ahadukum minal qital. Ya, bahwa puasa ada tameng, ya. Tameng seperti kalian berperang. Jadi kalau kita puasa, ya insya Allah kita akan dijaga, kita akan dibimbing. Bahkan orang-orang berpuasa ini paling sangat luar biasa. Karena orang pala itu biasanya lebih bersabar. Betul ya? Orang berpuasa sabar menahan laparnya, menahan hawa nafsunya. Dan orang-orang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang berlimpah kata Allah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkanlah, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi orang bersabar atas dia nahan dirinya untuk berpuasa, dia pun gak bermaksiat, dia gak pacaran, maka dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, kalau antum juga pengen menahan diri antum dari maksiat, maka menikah, Mas Ari. Ya, itu paling 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 apa ya, ampuh untuk menjaga diri kita dari maksiat. Jadi ketika kita misalnya ada berpikir kotor, ya, tapi karena kita ada istri, ada pasangan, ya maka insya Allah ada ya pasangan halal yang jika kita lampiaskan kita mendapatkan pahala. Ya, bahkan kita pun jangan khawatir dengan apa? Jangan khawatir dengan yang namanya rezeki. Karena janji Allah itu orang-orang yang nikah ya akan diberikan rezeki yang cukup. Kata Allah apa? Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Apa kata Allah? Dan nikahkanlah orang-orang yang masih berbujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu. Jika mereka miskin kata Allah, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah lah yang akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Jadi bagi antum yang pengen dijauhkan dari maksiat, ya yang enggak mau pacaran, maka itu yang paling penting adalah antum menikah. Kalau antum menikah ya hati antum akan apa? Antum akan lebih tenang. Antum akan lebih tentram. Antum akan merasa ya bebas. Ya. Karena Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Jadi tujuan mereka apa? Litaskunu ilaiha. Kamu apa? Merasa tentram karena adanya. Ya, maka pastikan ya kalau antum pengen menjauhkan diri kita menjauhkan diri antum dari maksiat, ya antum nggak mau pacaran, maka itu tadi antum bisa menikah ya. Dan karena orang nikah pun akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul sampaikan? Kata Rasul ada 3 golongan yang pasti akan ditolong oleh Allah. Apa aja? Pertama, seorang budak yang ingin menebus dari dirinya. Yang kedua, orang yang menikah karena ingin memelihara kesucian dan pejuang di jalan Allah. Jadi orang-orang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya, dia nggak mau bermaksiat, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Ya, itu ya, semoga terjawab. Jadi tadi apa? Antum banyak doa, ya. Antum pun ya itu kalau bisa menikah, ya. Antum cari ilmu sebaiknya dan juga sebagainya. Barakallahu fikum, semoga terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut boleh? Cukup ya, Mas siapa tadi? Mas Ari, cukup ya? Ya Ustaz, syukran Ustaz. Wah, semoga Allah mudahkan
kita semua untuk senantiasa menjauhkan diri kita dari maksiat termasuk pacaran insyaallah. Amin. Barakallahu fiik. Lanjut, Ani pilih lagi ya. Atas nama Syarifah boleh, silakan. Silakan. Atas nama Syarifah. Kalau nggak ada, ganti boleh. Kak Silvia boleh, Kak Silvia. Ada Kak, ya ada Ustadz. Ya boleh, silakan. Izin bertanya, kan cinta itu fitrah ya Ustadz ya. Ya, terus Tapi gimana ya kalau memiliki perasaan sebelum halal ini yang tuh Kak tidak halal itu kan tidak enak gitu ya rasanya. Harus menahan dari segala hal gitu. Itu kira-kira ada cara untuk apa ya? Itu kan sebenarnya juga udah lama kayak udah lama sekali. Bisa dan kalau sering teringat itu kadang mengganggu aktivitas, mengganggu apalah segala hal gitu. Nah, itu ada cara gimana untuk me, apa ya menanggapi keadaan itu bagaimana Ustaz? Atau bolehkah kalau berdoa untuk menghilangkan rasa itu atau bagaimana? Gitu. ya. Sebenarnya untuk pertanyaan kakak ini ya sebenarnya udah dijawab dari yang sebelumnya, ya dari kita yang tadi kita sudah jawab ya. Itu apa kita jawab lagi aja. Jadi kalau kita ya pengen dijawab ketika kita sedang suka sama orang, jatuh cinta, dan kita khawatir, tadi sih saya jelaskan ya. Yang pertama minta sama Allah, yang kedua puasa, yang ketiga mungkin antum pun cari lingkungan yang baik, dan kalau yang keempat yang terakhir kalau sudah siap boleh menikah. Itu simpelnya. Tapi kan banyak orang yang mungkin merasa masih keberatan. Ya, misalnya Ustadz, saya masih susah nih untuk misalnya pengen meninggalkan maksiat dan sebagainya. Saya sudah puasa, saya sudah baik istighfar, sudah ada lingkungan yang baik, tapi saya pun nggak mungkin nikah. Ya, maka gimana caranya? Tugas antum mudah. Antum usaha aja, ya antum berikhtiar. Ketika antum berusaha, ya maka Allah akan mudahkan. Kata Allah, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjihad atau yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka kami akan berikan jalan baginya. Jadi orang-orang yang bersungguh-sungguh ya pengen menjaga kesucian hatinya, ya menjaga kesucian dirinya, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Jadi gitu ya. Jadi bagi antum semua lah, buat antum semua ya, yang pengen dijaga hatinya, ya dijaga dirinya agar tidak dijauhkan dari maksiat, udah antum berusaha, ya antum udah doa, antum sudah usaha, antum sudah puasa dan sebagainya, maka insya Allah antum sudah melakukan hal-hal yang sudah luar biasa. Tinggal antum akan ditunggu waktunya ya, akan diberikan jalan-jalan terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Lanjut, lanjut ke Ya, Fania Salsabila. Jazakallah. Fuad. Bismillah. Wan Insya Allah Ustadz kalau sempat ya, tanya, kalau sempat Ani insya Allah akan jawab semua pertanyaan ya. Ani usahakan ya. Tapi bagi teman-teman yang misalnya pengen duluan keluar juga boleh, karena khawatirnya ada yang kemalaman ya, yang pengen tidur boleh juga silakan ya. Cuman ini beberapa orang masih ada semangat nih, gitu kan, masih pengen bertanya gitu kan. Jadi yang masih pengen hadir silakan, yang pengen keluar pun silakan. Tafadhol ya, gitu ya. Silakan Kak Fania, boleh tanya. Bismillah, Wan Ustadz tanya, apakah nggak boleh saling follow di IG sama Ikhwan, antara Ikhwan dan Akhwat? Kapan Kak boleh diulang pertanyaannya? Apakah boleh saling follow-followan di jualan IG antara Ikhwan dan Akhwat? Oh, apakah boleh mutualan gitu ya? Atau saling follow-follow di Instagram? Kalau dibilang boleh tuh boleh, boleh atau nggak bolehnya ya pasti dijawabnya boleh ya.
Tapi kalau ditanya apakah ada manfaatnya, itu yang harus kita tanyakan. Jadi yang kita tanya tuh apakah bukan apakah boleh atau tidak, tapi tanyakan apakah ada manfaatnya atau tidak. Ya, kalau misalnya nggak ada manfaatnya, apalagi kalau misalnya ada kesempatan malah justru menjerumuskan kita ke dalam maksiat, maka sebaiknya ditinggalkan. Ya, tapi kalau misalnya ternyata emang teman dan emang misalnya dia minta fallback, ya kita fallback gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata banyak apa ya hal-hal yang tidak sebenarnya yang semestinya lah, kita boleh kok unfollow lagi gitu dan sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah boleh atau tidak, ya boleh-boleh aja. Tapi kalau kita ditanya apakah ada manfaatnya atau tidak, itu yang harus ditanyakan. Gitu ya. Barakallahu fiik. Lanjut eh, dari Hamatul Quran, boleh silakan. Bismillah Ustadz. Bagaimana kalau mencintai seseorang dalam diam dan terus-menerus memikirkannya? Apakah itu termasuk zina pikiran atau hati yang dilarang? Ya, betul. Al-ainu tazni wal qalbu yazni. Mata bisa berzina, hati pun bisa berzina. Jadi hati berzina kenapa? Ketika memikirkan, bahkan sampai mengganggu ibadahnya, mengganggu aktivitasnya, mengganggu baca Qur'annya. Ini bahaya. Karena banyak orang yang gitu, yang sedang suka sama orang, yang sedang jatuh cinta sama orang, yang dia tuh kepikiran, menghayal, dan sebagainya. Akhirnya apa? Terganggu ibadahnya, terganggu sholatnya, dan sebagainya. Ini bahaya. Jadi kalau apakah itu boleh atau enggak ya sebaiknya jangan. Ya gitu ya. Semoga terjawab. Barakallahu fiik. Lanjut ke Sylvia, boleh silakan. Silakan ke Sylvia. Ustaz tadi Sudah ya? udah yang hamatul Quran. Oh, sekarang yang belum siapa nih? Ke gadis, boleh ke gadis. Oke, baik. Assalamualaikum Ustadz. Saya gadis dari Jogja ingin bertanya perihal terkait dengan materi yang Ustadz bawakan tadi. Yang pertama yaitu apakah ada efek jangka panjangnya jika seorang hafiz Quran ini berpacaran? Lalu yang kedua, selain dampak dari spiritual atau agama, apakah ada dampak sosial bagi hafiz Quran yang berpacaran? Karena kita tahu bahwa stigma hafiz Quran ini adalah positif, sedangkan pacaran adalah negatif. Jika iya, bagaimana cara kita bisa merubah stigma itu menjadi positif? Artinya kita ingin berubah seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Oke. Tadi kan tanya apakah ada jangka panjangnya? Jangka panjangnya di akhirat. Ya. Jadi saya sudah jelaskan ya bahwa kalau ada hafiz Quran tapi pacaran, berarti mereka itu tidak mengamalkan kandungan Quran. Mereka tidak mengamalkan ayat-ayat yang dihafal. Kan Rasul menyampaikan waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Jadi Rasul mengadukan kepada Allah bahwa kaumnya itu mengabaikan Al-Quran. Dan orang-orang yang mengabaikan Quran ya, yang tidak mentadaburinya, tidak mengamalkannya, tidak mengajarkannya, itu berpotensi atau beresiko nanti di akhirat Quran bukan menjadi syafaat tapi menjadi azab. Rasul menyampaikan wal Quran hujjatul laka aw alaika. Quran itu bisa menjadi pembela bagimu atau menjadi musuh bagimu. Jadi untuk jangka panjangnya nanti ketika di akhirat kelak, Quran yang seharusnya bisa menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita, justru menjadi azab. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Untuk dampak sosial itu ya saya sudah sebutkan ya. Tentang apa? Tentang nanti diikuti oleh orang lain. Jadi biasanya seorang penghafal itu ya dicontoh oleh orang lain. Dilihat, dicontoh, dijadiin teladan. Bahkan yang paling berapa? Dijadikan pembela bagi mereka yang pacaran. Mereka mengatakan, toh mereka aja penghafal Quran maksiat, mereka penghafal Quran aja pacaran, masa aku sih nggak boleh, dan sebagainya. Maka ikhtiar kita apa? Maka jadilah seorang pendakwah. Karena pada hakikatnya, semua kita ini ya, adalah pendakwah. Ya, nahnu du'at qabla kulli syai. Ya, kita ini adalah pendakwah. Kita tidak sebelum kita jadi apapun. Jadi walaupun antum misalnya antum dokter, antum guru, antum misalnya apalagi apapun itu ya, suster misalnya, atau apapun itu, antum semua adalah pendakwah, antum adalah dai,
maka dia adalah pendakwa yang bisa memberikan kebenaran. Kayak gitu ya untuk jawabannya ya. Barakallahu fiik, semoga terjawab. Boleh lanjut ke Afriandani, silakan. 3 lagi nih kita jawab, insyaallah. Silakan ke Afriandani. Kalau belum bisa, boleh lanjut ke Hesti Aceh. Insyaallah Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana menyikapi wanita-wanita yang suka fitnah, terus suka menuduh orang lain tuh suka maksiat, sombong, angkuh. Padahal kita tahu kalau kita duduk sama mereka tuh ya apa namanya ya suka menggunjing orang lain gitu kan. Padahal apa namanya mereka itu ahli Al-Quran, malah yang ada yang ustadz, ada yang muazin yang memang apa grup mereka. Jujur kan kalau kita apa hadapi mereka tuh kan kayak ada rasa dendam, kayak ada kadang-kadang saya berdoa dalam hati kan biar mereka tuh sesekali celaka gitu kan. Bagaimana menyikapi orang seperti itu, Ustadz? Terus satu lagi Ustadz, saya mau pesan harga buku yang harga 15.000 tuh. Oke, baik. Nanti ya. Oke, yang pertama, bagaimana menanggapi orang-orang seperti yang tadi ya. Eh, ada perkataan ulama ya, ghayatul nas la tudrak ya. Jadi ridhun nas ghayatul la tudrak ya. Ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak akan pernah dicapai oleh orang lain. Jadi kalau ada orang yang pengen mendapatkan ridho semua orang, gak bakal mungkin. Ya. Ridhun nas ghayatun la tudrak. Ya, jadi mengharapkan ridho manusia, mengharapkan apa yang kita inginkan kepada manusia semua adalah tujuan yang tidak akan didapatkan. Bahkan sekelas Rasul aja itu banyak yang menghinanya, banyak yang mencacinya, banyak yang menjauhinya. Apalagi kita manusia biasa, pasti ada orang yang nggak suka sama kita, yang mungkin kita sering caci, sering dijauhkan dan sebagainya. Udah kita nggak memikirkan itu, karena tujuan kita itu bukan mengharapkan ridhonya manusia, tapi mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup, kita ibadah bukan untuk manusia, tapi untuk apa? Mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya. Terus tadi yang kedua terkait buku ya, terkait ebook. Nanti langsung DM aja ya, langsung WA aja ya. Jadi nomornya udah saya sampaikan juga ya di grup ya. Di ini ya, inilah aneh terus lagi ya. Ini ini tuh ebook ya, bukan buku ya. Jadi bentuknya PDF ya. Jadi cuma bisa diakses lewat HP doang atau di laptop. Per ebooknya 15.000 ya. Silakan hubungi nomor aneh ya di 0857 593 98. Itu ya. Barakallahu fiik. Silakan terakhir Kana Zua, boleh silakan. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan nama saya Nazwa dari Bogor. Saya mau nanya Ustadz, suara saya kedengeran nggak Ustadz? Kedengeran ya? Saya mau nanya Ustadz, kedengeran nggak suaranya? Ustadznya keluar itu. Keluar ya? Pantesan nggak ada suaranya. Apaan ya tadi sebentar keluar ya. Boleh diulang Kana Zua? Ya Ustadz, saya mau nanya, kedengeran nggak Ustadz suara saya? Ya, ya jelas. Kan sebagai anak muda gitu ya, zaman sekarang gitu. Kira-kira kalau dari Ustadz sendiri, remember apa yang bisa kita jadikan acuan gitu, kayak prinsip diri agar
nggak berani gitu berbuat maksiat kayak misalnya nunda sholat, pacaran, gosip gitu Ustadz. Agar gimana ya punya prinsip sendiri gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Oke, ada satu ayat yang Anda pegang teguh, ya. Apa ayatnya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi di surat Al-Isra ya, ayat ini lupa ayat berapa? Ini pokoknya di halaman halaman ke 4 kalau nggak salah, 4 Al-Isra di bawah disebutkan bahwa sesungguhnya penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda membayangkan kalau misalnya Anda maksiat pasti ditanya. Ya, anak nanti misalnya pacaran, anak misalnya chattingan lawan jenis, semua itu akan ditanya dan akan dipertanggungjawabkan. Jadi itu adalah salah satu prinsip yang Anda pegang ya, karena ada rasa ketakutan ya, kekhawatiran, maka Anda pun akan berusaha untuk menjauhi itu. Dan Anda pun membayangkan ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti merasakan yang namanya kematian. Allah pun menjelaskan, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apa kata Allah? Setiap umat itu punya ajalnya dan apabila ajalnya telah datang maka mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sedetik pun. Jadi kalau kita lagi maksiat, kita bayangkan, kalau kita meninggal apakah kita siap? Pasti enggak. Padahal kan kita sering maksiat, kita sering masih ibadah dan sebagainya, maka dengan kita ingat ayat-ayat ini, kita akan diteguhkan hati kita untuk berprinsip untuk bisa meninggalkan maksiat dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, Kak. Semoga terjawab. Barakallahu fik, semoga terjawab. Lanjut ke Zainab, mungkin terakhir ya, ke Zainab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Ini Ustadz Afwan karena kan ini kita sebagai perempuan kalau mau menikah itu apalagi zaman sekarang itu banyak orang banyak kejadian bahwa ketika kita tidak mengenali lebih jauh laki-laki itu takutnya ada sesuatu yang terjadi di kemudian hari. Nah, bagaimana pendapat Ustadz yang menyikapi tentang perempuan ingin mengenal laki-laki itu dengan cara bertemu langsung atau chat langsung? Nah, kemudian kalau menurut Ustadz bagaimana dan tips agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang tidak diridho sama Allah. Terima kasih Ustadz. Oke. Terkait ini ya, banyak orang yang takut menikah karena itu ya, nggak yakin atas jodohnya itu ya. Dan mereka malah apa, misalnya pengennya ketemu langsung, pengennya ngobrol langsung, dan bahkan ada yang pengen pacaran ya tujuan buat nikah. Ya sebenarnya kurang baik. Maka yang antum harus lakukan, yang harus kita lakukan adalah ketika antum Islam ya, Islam ini menawarkan apa ya, proses yang baik ya, itu ta'aruf, mengenal. Nah, dalam proses ini pun kita bisa libatkan orang tua kita, orang tua calon kita libatkan teman-temannya. Jadi kita bisa tahu selak beluknya lewat mereka, teman-teman dekatnya ya, atau teman kampusnya, orang tuanya. Kita tahu selak beluknya. Jadi kita nggak perlu khawatir. Jadi bahkan ketika taruh itu kita benar-benar harus jujur. Jadi kita harus berkomitmen ya ketika kita pengen ta'aruf, komitmen kepada calon pasangan kita ketika ta'aruf harus saling jujur. Bahkan ketika ta'aruf itu diperbolehkan bertanya, tapi lewat ini ya, lewat perantara. Atau kalau lewat chat itu di grup ya, yang dimana grupnya itu ada ada orang tua kitanya. Jadi kita bisa lihat langsung, kita bisa terjaga. Karena kalau misalnya cuma 2 orang nih chattingan, ya khawatirnya apa? Nanti terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang awalnya pengen ta'aruf, malah pacaran nanti ya. Jadi antum boleh ta'aruf dengan pas tadi, sambil apa? Antum iringi dengan sholat istikharah. Jadi Islam ini menawarkan dengan cara yang sangat baik, istikharah, antum minta petunjuk. Nanti kalau emang bukan yang terbaik, pasti Allah akan tunjukkan. Ya, tapi kalau yang terbaik pasti Allah mudahkan. Itu yang paling penting. Begitu ya, untuk menjaga diri kita ya. Maka jangan sampai kita
ya sampai melanggar ya batasan-batasan dari Allah, maka ikutilah langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh Rasul ya, atau dicontohkan dalam Islam ya. Ada ta'aruf, ada khitbah, baru menikah gitu ya. Jadi gitu ya. Semua terjawab. Barakallahu fiik. Baik, sudah semua ya yang bertanya ya. Alhamdulillah, syukran, jazakumullah khair kepada teman-teman semua yang sudah hadir. Insya Allah nih, udah jam 10 ya di Indonesia ya. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita baca doa dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ya, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah boleh langsung. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Oke, siap. Sehat selalu, semangat murojaah. Assalamualaikum. Ini langsung live aja ya. Live. Nah, gimana? Boleh langsung live kan ya? Kamu